Puji Tuhan, baiklah saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Temanya seperti yang ditetapkan oleh pengurus pria, yaitu tentang kemerdekaan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai ayat 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 23 akan saya bacakan. Saudara-saudara, bapak-bapak, perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita hari ini masih ada dalam suasana merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan tanggal ini juga merupakan hari pernikahan Pak Agus. Luar biasa, 17 Agustus tahun 45 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Artinya sejak tahun itu sampai hari ini kita menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudara, merdeka artinya kita sudah bebas dari penindasan, kita sudah bebas dari penjajahan, dari perhambaan. Berdaulat artinya kita negara Indonesia ini sudah memiliki wewenang sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 untuk mengatur, untuk memerintah pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Itulah artinya berdaulat. Jadi kita menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Puji nama Tuhan. Namun kalau kita lihat fenomena yang terjadi sampai hari ini, saudara, kita sungguh sangat prihatin. Sebab memang Indonesia sudah merdeka, namun masih ada sesuatu yang tetap membelenggu kita warga negara Indonesia ini. Kita dijajah oleh sesuatu yang lain yang mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk, yaitu penjajahan dosa. Itu masih kita lihat di mana-mana, saudara. Itulah sebabnya pencurian, pembunuhan terjadi di mana-mana. Dan dosa ini tidak memandang status sosial, tidak memandang suku, ras, dan agama. Dosa sudah mencengkeram semua manusia, sudah mengakar dalam hidup manusia. Dikatakan dalam Alkitab, sungguh semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, namun karunia Allah adalah hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara. Tetapi bersyukur bagi Tuhan, saudara, melalui topik pada malam hari ini ada bukan dari Galatia, perikop yang berjudul yaitu dua macam perhambaan. Kita akan pelajari pada malam hari ini, dan saya akan beri judul firman Allah pada malam hari ini yaitu dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Kita bersyukur kepada Allah, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, dan kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Sesuatu yang penting dalam proklamasi kemerdekaan adalah teks proklamasi yang disusun oleh Bapak Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno,
dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan diketik oleh Bapak Sayuti Melik yang pada waktu itu sebagai jurnalis, saudara, yang bunyinya mungkin kita sudah hafal semua. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945. Itulah kalau tidak salah bunyi teks proklamasi itu, saudara. Jadi ada sesuatu pemindahan kekuasaan yang diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi di dalam kemerdekaan itu ada pemindahan kekuasaan, saudara. Yang dahulu Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi setelah merdeka dibebaskan dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, maka kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Indonesia menyusun membentuk suatu pemerintahan sendiri, menjadi suatu negara yang berdaulat, yang diperintah sendiri tanpa campur tangan oleh negara lain. Itulah artinya merdeka dan berdaulat, saudara. Dan firman Allah pada malam hari ini tidak menyimpang dari bunyi teks proklamasi. Kemerdekaan yang kita alami juga ada pemindahan kekuasaan. Jadi kalau dahulu kita adalah hamba dosa, hamba kedurhakaan, hamba kejahatan, maka setelah kita dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Jadi sekarang kita diperintah oleh kebenaran, kita harus tunduk kepada kebenaran, saudara. Kalau dahulu kita bebas dari kebenaran dikatakan dalam Alkitab, tetapi sekarang kita harus tunduk kepada kebenaran, sebab ada Tuhan yang baru yang memerintah kita. Kalau dahulu Tuhan kita, bos kita adalah dosa, dan kita bebas dari kebenaran dalam Alkitab. Namun sekarang setelah kita dimerdekakan dari dosa, ada Tuhan yang baru yang memerintah kita, yaitu kebenaran. Puji nama Tuhan. Kita akan selidiki satu persatu ayat yang sudah kita baca ini, sudah. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita sudah dimerdekakan. Artinya dahulu kita adalah hamba dosa, dahulu kita adalah hamba ketidakbenaran. Namun sekarang kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa itu. Dengan cara Tuhan menebus kita, dikatakan dalam Alkitab. Oleh kuasa darahnya Dia menebus kita sehingga kita diampuni dosa-dosa kita. Itu kata Rasul Paulus juga dalam sebuah suratnya, saudara. Kata menebus ini artinya, misalnya kalau kita menggadaikan barang di pegadaian, maka untuk membebaskan barang itu kita menebus dengan suatu harga tunai, dengan bayar sebuah harga tunai. Itulah artinya menebus, saudara. Demikian juga ketika Tuhan Allah menebus kita, Dia menebus kita dengan harga tunai, dengan harga yang lunas dibayar, dan harganya adalah darah daripada Yesus, kematian daripada Yesus. Itulah harga yang Tuhan buat bayar untuk menebus kita itu, saudara. Dia menebus kita oleh darahnya. Di dalam Yesus dikatakan dalam kitab Efesus, saudara, di dalam Yesus Tuhan sudah menebus kita oleh darahnya dan kita mendapatkan pengampunan dosa. Kata menebus ini artinya membebaskan sesuatu dengan sebuah harga tunai, dengan sebuah harga yang lunas dibayar. Itulah kata menebus, saudara. Jadi ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Dahulu kita adalah hamba ketidakbenaran, dahulu kita adalah hamba dosa. Maka setelah kita dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-8. Secara cepat saja, soalnya tadi sudah diingatkan, supaya tidak panjang-panjang. Kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-19,
19, saudara. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Puji nama Tuhan. Dulu, saudara, kita adalah hamba kecemaran dan kedurhakaan. Kita diperhamba, kita diperbudak oleh kecemaran, saudara, oleh kedurhakaan, oleh kejahatan, saudara. Itu karena kelemahan kita, dikatakan oleh Paulus. Dikatakan dalam firman Allah ini. Oleh karena kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, saudara, kita diperhamba, kita diperbudak oleh kedurhakaan, kita diperbudak oleh dosa. Kedurhakaan itu sudah menyeret kita kepada suatu kejahatan dan dosa. Itu kita tidak berdaya sama sekali. Dan seorang pun nggak bisa keluar dari perhambaan ini dengan kekuatan sendiri. Sebab dosa ini sejak manusia pertama jatuh dalam dosa sudah mencengkeram kehidupan manusia. Dan manusia menjadi lemah, manusia tidak berdaya. Manusia kehilangan citra Allah dalam dirinya. Saudara, dahulu kita diciptakan segambar dengan Allah. Menurut peta dan teladan Allah dikatakan dalam kitab Kejadian. Artinya citra Allah, gambar Allah, karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Tetapi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan citra Allah. Dan dosa begitu mengakar, mencengkeram kuat kehidupan manusia. Kita diperbudak, kita diperhamba, saudara. Ini Paulus katakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, karena kelemahan jemaat di Roma, karena kelemahan kita manusia yang ada pada hari ini. Kita sudah menyerahkan semua anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, menyerahkan seluruh pikiran, seluruh pokoknya anggota tubuh kita ini untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu karena kita adalah manusia yang lemah. Saudara, bangsa yang lemah adalah bangsa yang mudah sekali diperhamba, dijajah oleh bangsa lain. Itulah sebabnya negara Indonesia juga harus menjadi negara yang kuat agar tidak terjajah kembali. Ada tentara, ada polisi dan sebagainya yang menjaga kedaulatan negara Indonesia ini. Demikian juga dikatakan dalam Alkitab, secara rohani kita juga harus kuat, saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, agar kita tidak menjadi orang yang terjajah kembali. Karena kelemahan kita diberhamba. Karena ketidakberdayaan kita sudah menyerahkan semua anggota tubuh kita menjadi alat-alat kedurhakaan, saudara. Puji nama Tuhan. Ini. Namun dikatakan di dalam ayat 19 juga, dahulu kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, saudara. Kemudian Paulus juga melanjutkan, saudara, bahwa sekarang setelah kita merdeka, saudara, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Kita harus menyerahkan semua anggota tubuh kita, saudara, menjadi untuk kepada Tuhan yang baru. Kita punya Tuhan yang baru, kita punya bos yang baru yang adalah kebenaran. Maka kita harus takluk, harus tunduk kepada kebenaran, harus menyerahkan semua anggota tubuh kita, pikiran, perasaan, emosi kita, saudara, kepada kebenaran itu. Dan itu yang akan membawa kita kepada pengudusan, dikatakan, saudara. Jadi kemerdekaan itu akan membawa kita kepada pengudusan. Jikalau kita orang-orang yang sudah merdeka ini mau menyerahkan semua anggota tubuh kita menjadi alat kebenaran, menjadi hamba Allah, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi setelah kita dimerdekakan, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, saudara semua ini. Kemudian buah kata yang kita petik ketika kita dahulu menjadi hamba dosa. Seseorang yang berdosa, seseorang yang diikat, dicengkeram oleh dosa, yang terbebas dari kebenaran, tentunya akan memetik buahnya, saudara. Dan buah itu sangat mengerikan, dikatakan di sini, saudara. Kalau kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 21.
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ini pertanyaan dari Rasul Paulus kepada orang Kristen di Roma. Kemudian dijawab kembali oleh Paulus, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ketika Paulus bertanya kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat orang-orang Kristen yang ada di Roma, buah apa yang kamu petik ketika kamu diikat oleh dosa? Dan kalau kamu sadar, maka kamu merasa malu sekarang, sebab akhir dari semuanya itu adalah kematian. Dan kematian ini bukan sekedar kematian seperti yang kita lihat orang meninggal dan sebagainya. Seperti saya juga baru kehilangan seorang jemaat meninggal, dan sore hari Minggu ini 40 harinya, sore harinya saya harus melayani ibadah penghiburan di sana 40 harinya. Ini bukan seperti itu yang dimaksud kematian di sini. Namun kematian di sini adalah maut, kematian kekal, hukuman kekal di api neraka. Sudah, itulah yang disebut dengan kematian yang menjadi upah daripada dosa. Sudah, yang menjadi buah daripada hamba dosa ini adalah kematian, adalah hukuman kekal, adalah maut, adalah neraka, hukuman selama-lamanya. Itu konsekuensi daripada dosa, saudara. Ini. Jadi bukan main-main, saudara, kalau kita tetap menjadi hamba dosa. Itulah sebabnya pertama penting kemerdekaan. Kemerdekaan akan membebaskan kita dari maut. Kemerdekaan akan membebaskan kita dari hukuman kekal ini, saudara. Nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita tidak lagi ada di bawah kuasa kematian kekal ini. Maut ini, saudara. Sebab buah yang kita petik dari hamba dosa adalah kematian. Kemudian dikatakan, saudara semua, buah apa yang kita petik kalau kita menjadi hamba kebenaran? Kita sudah merdeka dan kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak hanya berhenti sampai di merdeka. Jangan dipotong, saudara. Wah, saya sudah merdeka, dipotong sampai di situ. Tetapi ada pemindahan kekuasaan dalam teks proklamasi tadi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Ada pemindahan kekuasaan, saudara. Kemudian kalau kita menjadi hamba kebenaran, buah apa yang kita petik? Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara. Setelah kita merdeka, setelah kita dibebaskan dan menjadi hamba Allah dan menjadi hamba kebenaran, kita memetik buahnya, saudara. Dan buah itu adalah pengudusan. Kita menjadi orang yang kudus di hadapan Allah, sebab darah Yesus yang sudah membasuh kita, menguduskan kita, menyucikan kita, saudara. Ini. Dan akhir dari semuanya itu, ketika pengudusan itu sampai pada akhirnya, maka dikatakan di sini akan membawa kita kepada hidup yang kekal di surga, saudara. Hidup yang kekal di surga. Kita merdeka, kita dikuduskan, dan kita memetik buah kehidupan kekal di surga. Puji nama Tuhan. Itulah hal yang begitu indah. Terus saja, saudara, yang terakhir, karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah kematian atau maut atau hukuman kekal di neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Dosa itu adalah membawa kepada kebinasaan. Dosa membawa kepada maut, saudara semua. Itu sesuatu buah yang tidak main-main yang kita petik kalau kita menjadi hamba dosa. Saudara semua, upah dosa dikatakan di sini adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam yang terakhir, ayat yang terakhir akan saya baca. Di dalam Roma pasal 2 ayat 7. Roma 2 ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka dengan yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan.
hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Kalau kita tekun berbuat baik, ini berhubungan dengan buat atau adalah kesadaran. Kita tekun, kita sabar, kita tetap berbuat baik, tetap beribadah kepada Allah, tetap menyembah Allah, tetap berbakti, masuk gereja. Saudara, apapun rintangan yang kita hadapi, maka dikatakan di sini kita akan menerima anugerah hidup yang kekal itu. Puji nama Tuhan. Suatu penjelasan yang seringkali kita juga mendengar penjelasan, keselamatan adalah anugerah Allah, tidak melalui perbuatan baik. Jangan ada yang memegahkan diri, dikatakan dalam kitab Efesus. Tetapi jangan dipotong sampai di situ, sudah. Ini, mari kita membaca Efesus pasal yang kedua. Jangan sampai kita main potong, main hapus, nanti kita akan gagal paham. Efesus pasal 2 yang ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Kalau tidak ada anugerah, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Sebab semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terus ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini secepatnya Paulus memberikan tambahan kepada ayat yang ke-8 dan 9 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, di dalam kebenaran, sebab kita adalah hamba kebenaran. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah yang dikatakan dalam firman Allah. Jadi jangan kita memotong bahwa keselamatan hanya oleh anugerah. Saudara semua, jangan dipotong di situ. Tetapi Paulus dengan secepatnya menambah ayat yang ke-8 dan 9 ini dengan tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia melakukan pekerjaan yang baik. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab Roma tadi, orang yang tekun berbuat baik sudah akan menerima anugerah hidup yang kekal itu. Sebab kita adalah orang-orang yang harus menjadi hamba kebenaran. Itu puji nama Tuhan. Itu telah saya panjangkan firman Allah ini seperti sudah diwakili saya serahkan kepada ketua kaum pria. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Markus yang telah menyampaikan firman. Yang saya garis bawahi adalah kita dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran, tetap hamba, tapi hamba kebenaran. Jadi kita tidak boleh bertinggi hati. Oh, aku sudah merdeka, aku adalah Tuhan atas diriku sendiri, ya kan? Karena kita tetap hamba, kita milik Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan di dalam kebenaran. Gitu kan? Dan ayat-ayat terakhir juga ada tentang kebaikan yang akan kita bahas minggu depan. Kembali ke rasa buah roh tentang kebaikan. Begini sama Pak? Dari awal lagi. Dari awal Jo ya? Jo. Kakak Jo ya? Ada. Selasa depan ya. Selasa depan Kakak Jo Tentang buah roh ya. tentang buah roh kebaikan, dan kembali kita beribadah di gereja jam 6:30 kalau bisa kayak puji Tuhan. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Nathan? Ini kita mau persingkat karena ada lomba-lomba. Ada lomba. Ya dilanjut aja dah. Oke. Kalau